Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha binubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ala minhajin nubuwah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnain, idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhabtuhu yaumal qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian itu menghitung-hitung nikmatku, apa kata Allah, la tuhsuha, maka tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghitungnya. Kalaulah kita tidak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu barang siapa yang mampu merealisasikan syukur itu dengan ketaatan secara totalitas, Allah memberikan kabar baik. La in syakartum, jika kalian tadi bersyukur atas nikmatku, dengan itu kalian benar-benar menghamba, kalian taat totalitas kepadaku, la azidannakum, maka Allah akan terus menambah nikmat-nikmat itu kepada kalian. Tetapi ayat ini tidak hanya memberikan kabar baik, ayat ini sempurna sesuai dengan fungsi Al-Quran, basyira wa nazira, memberikan kabar baik dan juga peringatan. Kalau kita tidak mampu merealisasikan, tidak benar-benar sungguh-sungguh merealisasikan syukur itu dengan ketaatan, maka pasti lawan dari syukur adalah kufur. Wala in kafartum, jika kalian itu kufur atas nikmatku, aku sudah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kalian, tetapi kalian masih berhitung-hitung, kalian tidak segera taat totalitas kepadaku, inna azabi lasadid, maka sungguh azabku itu sangatlah pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu merealisasikan rasa syukur itu dengan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang itu sudah menjadi mahfum bersama bagi kaum muslimin. Banyak arti dan hikmah
bagi kita kaum muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kekuasaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kekuasaan kepada seluruh manusia. Lalu kemudian peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman yang mulianya di dalam surat Al-Isra ayat ke-1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para mufassir menjelaskan kata subhana itu masdar dari kata sabbaha bimakna nazzaha, artinya apa? Mensucikan. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan tentang subhana tadi, al-tanzih lillah min kulli su. Allah itu benar-benar maha suci, suci dari memberikan, mengedarkan berita-berita bohong, suci dari memberikan berita dusta. Makna ayat ini adalah Allah benar-benar maha suci dari kedustaan, bahwa peristiwa ini tentulah peristiwa yang paling benar, yang sangat benar bagi orang-orang yang beriman. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang mampu mencernanya. Kalau dia tidak beriman dan bertakwa, maka peristiwa ini mustahil bisa dilogikakan dengan akal kita. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan dengan waktu yang sangat singkat. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1250 km yang hanya bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Padahal dulu itu kendaraan itu hanya kuda. Bagaimana mungkin perjalanan tadi itu bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperjalankan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Kita tahu para astronomi itu menjelaskan bagaimana jarak antara bumi dengan langit. Kita hidup di galaksi Bima Sakti, ada 200 miliar bintang di dalamnya. Padahal jumlah galaksi tadi itu ada 2 triliun galaksi. Untuk keluar dari satu galaksi kepada galaksi yang lainnya itu membutuhkan waktu miliaran tahun cahaya. Makanya Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan salah satu tanda, sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, karena ini adalah mukjizat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat tadi itu tidak berlaku setiap pertanyaan dan keterangan. Setiap mukjizat tadi itu keluar dari hukum sunnatullah. Maka mukjizat ini mustahil bisa dilogikakan. Inilah makna dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperjalankan baginda Rasulullah, bukan berjalan sendiri. Bi'abdihi ini maknanya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa Allah memperjalankan itu ruh dan jasadnya. Bagaimana kita menghitung kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu 1 detik itu bisa mengelilingi bumi 8 sampai 9 kali 1 detik cahaya. Kendaraan apa yang bisa menyamai kecepatan cahaya? Kalau menggunakan kecepatan cahaya butuh miliaran tahun cahaya baru bisa keluar dari langit pertama. Itu pun langit pertama dengan teknologi yang canggih hari ini belum ada yang bisa meneliti berapa jaraknya. Belum lagi bicara langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka ini disebut dengan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini bukan diminta untuk membuktikan mukjizat itu. Hanya orang-orang yang beriman. Kita cukup mengimani saja untuk memahami mukjizat tadi itu, karena di luar dari hukum sunnatullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, cukup dengan tongkat, tapi tongkat itu bisa membelah lautan. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Nabiuna Ibrahim alaihissalam, api itu yang seyogyanya bisa membakarnya, tetapi justru api itu tidak mampu membakarnya. Kita tidak diminta untuk membuktikan bahwa api itu bisa tidak membakar. Tidak, cukup hanya mengimaninya saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi sayang, hari ini Masjidil Aqsa, tempat dibangkitkannya seluruh nabi dan rasul pada waktu itu, seluruh nabi dan rasul itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra. Kemudian seluruh nabi dan rasul tadi itu menjadi makmum. Siapa yang menjadi imam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengisyaratkan sejak peristiwa Isra Mi'raj bahwa kepemimpinan seluruh nabi itu sudah berpindah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya, artinya seluruh ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu pada saat itu sudah dimansuh, sudah dinasakh, tidak boleh diikuti lagi. Yang hanya boleh ikuti hanya adalah Islam. Tetapi kita lihat hari ini masih juga ada yang mengatakan seluruh agama itu benar, kita boleh memilih agama, kita bebas memilih agama. Mereka menggambarkan agama itu seperti kendaraan, kita boleh memilih kendaraan apa saja, yang penting tujuannya sama. Inilah celakanya hari ini. Dan itu masih diajarkan di bangku-bangku pendidikan, di sekolah-sekolah dasar, di sekolah menengah, sekolah juga tingkat atas, masih diajarkan. Bagaimana hari ini mereka terus mempropaganda, kita diminta untuk toleransi, untuk menerima. Kita cukup mengimani saja bahwa agama-agama yang dibawa oleh nabi terdahulu memang benar adanya dari Allah. Cukup mengimani tetapi tidak boleh untuk diamalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Masjidil Aqsa adalah masjid yang disucikan oleh Allah, tempat suci bagi kaum muslimin. Tetapi hari ini kita lihat kondisi Masjidil Aqsa hari ini dikuasai oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Mereka injak-injak dan kotori salah satu masjid suci kita. Mereka aniaya, mereka bunuh saudara-saudara kita yang tinggal di sekitarnya. Mereka rusak bangunannya, mereka buat terowongan di bawah pondasi Masjidil Al-Aqsa dengan dalih mencari sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman. Sungguh ini adalah alasan yang sangat mengada-ngada. Ketahuilah bahwa perampasan dan penistaan terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa adalah hasil kejahatan dari negara-negara kafir barat, terutama Inggris, Amerika Serikat dan sekutunya, dan juga lembaga bangsa-bangsa atau LBB. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri yang bernama Lord James Balfour itu mengeluarkan deklarasi Balfour yang isinya adalah dukungan kepada Zionis Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Deklarasi Balfour itu didukung oleh sekutu dan disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa atau organisasi sebelum PBB pada Juli 1922. Perampasan dan penistaan terhadap Masjidil Aqsa tidak akan terjadi jika para pemimpin dunia Islam itu tidak berkhianat. Mereka diam, hanya mengecam saat Palestina Al-Aqsa diserang. Bahkan para pemimpin negara-negara Arab malah menjalin hubungan mesra dengan Zionis Yahudi laknatullah. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin seperti Turki, Yordania, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko dan juga Sudan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang sangat keras melalui firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil kaum Yahudi Nasrani dan juga Nasrani menjadi wakil, menjadi wali atau sahabat, teman, pelindung. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya.
siapa saja di antara kalian yang mengambil mereka menjadi wali, sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah fardu atas kaum muslim membebaskan Al-Aqsa. Haram hukumnya meminta bantuan dari negara-negara barat dan juga lembaga-lembaga internasional untuk menunaikan kewajiban tersebut. Justru negara-negara barat adalah bidan yang membantu kelahiran negara Zionis di tanah Palestina. Mustahil pula mereka itu menghukum Zionis melalui mahkamah internasional. Maka satu-satunya jalan yang sesuai syariat Islam untuk membebaskan dan melindungi Masjidil Al-Aqsa adalah dengan jihad fi sabilillah, yakni dengan memerangi entitas Yahudi hingga tak ada satu jengkal pun tanah Palestina yang mereka injak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 191, waqtuluhum haitsu thaqibtumuhum wa akhrijuhum man haitsu akhrajuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian. Tentu kini sudah saatnya para pemimpin dunia Islam meninggalkan retorika kosong dan berhenti meminta bantuan kepada lembaga internasional manapun. Kaum muslim dimanapun, khususnya para perwira, para prajurit muslim, harus bergerak menyambut panggilan jihad dimanapun, termasuk dari bumi Palestina. Tak sepantasnya mereka berdiam diri dan berpangku tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah serian Allah, penuhilah seruan Allah dan juga seruan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia menyeru kepada kalian untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Tidak ada jalan lain untuk membebaskan bumi Palestina dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang terjajah, yang terusir dari negerinya, kecuali dengan jihad fisabilillah. Hanya dengan jihad fisabilillah lah, insya Allah seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini terjajah akan terbebas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa balazina wa dukhlina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nama ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي يمن وفي سوريا وفي العراق وفي روهينيا وفي أفغانستان وفي أويغور وفي كشمير وفي سينجيانغ وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر قم الصلاة